situ mulai lah bang. Ngelihat kayak sosok Arman bokap. Lo yang lihat? Iya, saya doang ngelihat di situ. Kayak gimana gambarnya saat lo lihat almarhum bokap pada saat itu? Dia gambarannya kayak putih-putih lah ya. Tapi mukanya mirip banget bang sama bokap. Kondisinya lagi ngapain tuh bang? Kondisinya lagi berdiri. Nah saya liatin lagi, tangan dia gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini, yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber yang dimana narasumber gue kali ini mempunyai kisah pendakian horor ya waktu di Gunung Salak. Nah, bicara tentang Gunung Salak, mungkin teman-teman semua udah nggak asing ya tentang beberapa cerita pendaki yang mempunyai cerita-cerita horor saat pendakian ke Gunung Salak. Dan kali ini narasumber gue tidak kalah dengan cerita-cerita yang lain. Dia mempunyai kisah horor yang menurut gue sangat gokil banget. Dan mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo. Bang Babay. Iya halo. Nah, Bang Babay ini dari Bogor ya Bang ya? Iya dari Bogor. Nah, kenapa tuh Bang mau menceritakan kisah lo di sini? Ada sebuah pesan yang pengen lo sampein gak nih? Ya pesan buat kayak pendaki yang lain gitu kan. Harus hati-hati lagi, safety lagi gitu kan. Oke. Dan kisah lo ini mengangkat tentang bokap ya? Iya bokap, ngelihat sosok kayak nyerupai bokap gitu. Oke. Yang udah nggak ada. Oke nih, sedikit disclaimer ya teman-teman. Jadi Bang Babay ini sempat ditinggal bokapnya setelah sekian tahun lamanya tuh ya. Dan dikabarkan bokap lu nih sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Dan ternyata ketemu lu waktu di jalur pendakian. Dan tidak hanya itu aja ya. Jadi lu mengalami beberapa kejadian-kejadian horor waktu pendakiannya di Gunung Salak. Ini sangat gokil banget sih. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran sama kisahnya Bang Babay waktu di Gunung Salak, kalian simak kisah ini sampai habis karena di situ nanti kita juga mendapatkan beberapa pesan dan pelajaran yang nanti kita bakal dapatkan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa juga nih buat teman-teman semua follow Instagram Besok Pagi karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang trip pendakian gunung, tentang sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen mendaki bareng Besok Pagi langsung aja kepoin ke Instagram kita yaitu di besokpagi.edv. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja nih masuk ke ceritanya. Waktu itu pendakian ke Gunung Salak tahun 2021. Awalnya kan saya lagi nongkrong bertiga tuh. Saya sama Abah sama Dendi tuh. Nah terus ngedengar mereka berdua tuh kan mau punya rencana ke Gunung Semeru. Iya. Tapi pas saya lihat status nih kan ada tuh yang ngebuka pendakian bareng ke Gunung Salak. Terus kan saya bilang ya udah daripada ke Semeru mending ke Salak aja yang deket gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kan saya japri yang bikin statusnya, udah gitu dimasukin ke grup. Ya udah akhirnya kan saya juga nyari teman-teman yang lain. Ada satu orang yang ikut, namanya Marlina, cewek. Oke. Ya udah singkat cerita ke hari H. Hari H kita prepare belanja-belanja buat makanan di sono. Udah gitu kita berangkat waktu itu pukul jam 9 menuju ke base campnya Haji Saka. Oke, ini pendakian Gunung Salak via Haji Saka. Haji Saka iya. Oke. Udah gitu saya berjalan di motor kan, 2 motor tuh ngelewatin bawah Gunung Salak tuh, lewat jalur Pamijahan Bogor. Udah gitu sehingga cerita nyampe ke base campnya Haji Saka tuh sekitaran pukul 11 lah, 11 siang. Oke. Karena udah gitu kan yang nyampe-nya kan cuman rombongan dari saya doang kan, berempat. Jadi nungguin yang rombongan yang lain juga di situ. Singkat cerita dia nyampe ke base campnya Haji Saka. Udah gitu kumpul-kumpul dulu buat ngatur simaksinya bagaimana.
Terus singkat cerita lagi jalan menuju pintu masuknya Aji Saka itu di base campnya Aji Saka. Oke, sorry nih, baik gue potong. Kalau boleh tahu total pendakian pada saat itu berapa orang? Total pendakiannya itu rombongan saya 11 orang. Semuanya. Iya, sama cewek 2 itu udah termasuk cewek 2. Jadi 9 orang laki-laki, 2 orang perempuan gitu. Oke, lanjut. Udah gitu nyampe di base campnya di Saka, diurus-urusin si maksinya, ya kita foto-foto, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Singkat cerita jam habis zuhur lah ya, 12:30-an tuh berjalan menuju ke ininya Patilasan itu. Jam 1 kita mulai pendakian tuh. Udah gitu kan ngelewatin jalur yang tangga-tangga itu, tangga-tangga batu, kanan kiri bambu. Nah, kita nyampe di pos Patilasan. Oke. Nah, di situ biasa istirahat dulu sebentar sambil ngerokok gitu kan, nungguin pendaki yang belakang gitu kan, temen yang belakang. Udah itu udah nyampe, lanjut lagi kita jalan. Di situ udah mulai inilah, jalur pendakiannya udah mulai banyak-banyak bambu gitu kan, pohon-pohon gitu, jalan juga udah mulai nanjak gitu kan. Iya. Begitu kita nyampe di pos ABRI. Oke. Pos ABRI sekitaran jam 1:30 lah. 1:30 siang nih. Iya, 1:30 siang. Di situ kita sama lagi istirahat, ngerokok lagi sebatang, nungguin yang lain gitu kan. Yang di belakang, masih belakang, sambil foto-foto, sambil bercanda-bercanda. Itu kita mulai lagi pendakian menuju ke pos 3. Berarti pos 3 di situ udah mulai tertutup kan hutannya, udah mulai curamnya ada, terus ditambah kita ketemu gerimis. Oke, hujan ya. Ya hujan di situ. Udah gitu kan kita kan panik gitu kan, kurang persiapan dari mantel lah ya. Di situ cuman ada berapa orang doang. Ya jadi ada yang pakai mantel, ada yang enggak gitu. Oke. Nah, kita nyampe jam 2:30 lah ya. Jam 2:30 itu di pos 3. Ya. Pos 3 itu makan lah gitu, makan mie sambil ngopi-ngopi, bercanda-bercanda, foto-foto lagi. Itu kan ngelihat jam kan udah sore banget gitu kan. Kita ngejarnya ke Beheng Awi tuh, yang buat ngecamp itu kan, karena kan kita ngecamp ya, bukan tektok. Ya. Itu jalan, saya pas di jalur tuh udah tertutup, udah mulai curam-curam nanjak gitu kan, banyak bebatuan. Nah, di situ saya keseleo. Lu Iya, keseleo di situ. Oke. Nah, di situ kan ditawarin sama si Abah, teman saya tuh yang masih deket lah rumahnya gitu kan, ditawarin, sini carrier lu gua bawa aja. Itu kaki lu kan takutnya parah kalau bawa carrier. Saya bilang kan ya udah nggak usah, bentar lagi juga nyampe ke pos yang buat camp gitu kan. Iya. Dia maksa, ya udah kan kita kasih gitu kan, dengan nggak enak gitu kan. Dibawain lah sama dia gitu kan, 2 carrier. Saya nggak bawa carrier. Ya itu sekitaran jam 3:30 nyampe di pos 4 lah. Ya. Nah, di situ pos 4 kan tempat buat ngituin tenda kan nggak begitu rata kan, banyak batu-batu itu. Iya. Tadinya kan mau ngecamp di situ, cuman kan yang lain kan nunjukinnya di Beheng Awi, karena kan di situ kan tempatnya luas, terus si tanahnya juga kan bagus gitu kan. Udah kita jalan-jalan, udah mulai kabut turun gitu kan, kabut-kabut Gunung Salak lah gimana gitu kan. Udah mulai gerimis lagi. Udah gitu kan nyampe lah kita di Beheng Awi itu. Nah, pas nyampe itu di Beheng Awi hujan, Bang. Deres banget itu pas 5:30 lah, mau maghrib gitu kan. Hujan itu. Hujan, kita panik kan, ke temen yang 2 cewek itu kan. Ya udah akhirnya dititipin dulu, ikut teduh lah di pendaki lain gitu kan. Oh, jadi memang kondisi di situ masih ada pendaki lain ya? Masih ada pendaki lain di situ. Sekitaran 3 tenda lah. Ada 3 tenda di situ.
Ya udah akhirnya kita buat ya apa nitipin yang cewek itu kan, karena kita kan bikin tenda gitu kan buat istirahat juga. Akhirnya kita bikin tenda itu posisi hujan-hujanan gitu kan, hujan-hujanan, hujan lebat, kabut, maghrib gitu kan. Itu hawanya udah bener-bener rasa aneh lah gitu kan. Aneh. Dalam artian kayak gimana tuh, Bay? Anehnya tuh kayak merinding banget gitu Bang. Lu ya rasain pada saat itu? Ya mungkin saya doang gitu kan, yang lain kan nggak tahu gitu kan ngerasain apa. Oke. Karena kan saya juga kan nggak bilang gitu ke yang lain. Ya udah, singkat cerita, tenda udah jadi, kita masak-masak dulu gitu kan buat makan, buat ngopi. Itu sekitar pukul 7 lah, kita baru masuk tenda itu. Jam 7 malam nih ya? Iya, jam 7 malam tuh udah masuk tenda. Nah, di situ kan hujan deras ya, Bang. Hujan deras tuh dari sore lah, dari sebelum kita nyampe ke pos juga kan udah hujan gitu. Dari jalur pendakian udah hujan. Akhirnya kita istirahat gitu kan, udah makan, udah ngopi, udah cerita-cerita. Kita tidur. Itu tidur bener-bener gak bisa gitu kan, karena dingin. Kurang safety juga saya kan, gak ada sleeping bag. Oh, lu nggak bawa sleeping bag nih? Iya, waktu itu ketinggalan. Oke. Ketinggalan sleeping bag. Di situ kan tenda kan saya bertiga, saya, Abah, sama Dendi. Nah yang cewek kan ada tendanya khusus, yang berdua tuh. Nah kita lagi bertiga tuh lagi masak mie kan malam karena lapar sambil cerita-cerita. Tiba-tiba si Marlina sama si Silvi itu nyamperin ke tenda kita. Nyamperin, bilangnya tenda dia banjir, kerendam air gitu kan. Ya udah kan, mau gimana, tenda kita kan cuman kecil gitu kan, ini juga bertiga nggak bisa gitu kan. Tapi kan karena dia cewek gitu kan, akhirnya masuk dulu di situ, makan mie dulu. Habis makan mie tidur lah kita kan. Itu sekitaran tengah malam lah, itu masih hujan Bang. Itu sekitaran pukul jam berapa ya, waktu itu saya nggak ngelihat jam juga kan karena ngantuk. Itu kayak ngedengar kayak suara dug 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 itu 3 kali. Apa maksudnya, langkah atau gimana? Ya kalau langkah nggak tahu juga, tapi itu 3 kali saya ngedengar. Oke. Ya, Yang ngedenger lu aja atau beberapa teman lu ngedenger juga? Nggak tahu ya kan, nggak, karena kan yang lain kan tidur. Yang lain tidur, yang mungkin saya doang yang denger gitu kan. Gimana tuh perasaan lu denger suara kayak gitu tuh di tengah malam hutan Gunung Salak? Ya merinding takut sih Bang. Oke, yang lu lakuin pada saat itu? Kayak tidur udah nggak bisa gitu kan. Ya pokoknya dipaksain lah. Karena kan sempit juga tenda kan. Kita paksain tidur. Akhirnya bisa tidur kan. Nah bangunlah kita pagi. Bangunin buat sarapan. Iya. Bangunin buat sarapan karena mau muncak gitu kan. Bangunin itu posisi masih kabut lah. Masih kabut, kita sarapan, makan-makan, udah gitu. Kita dibagi 2 rombongan. Kayak dipecah nih ya? Ya dipecah, ada yang duluan, ada yang di belakang. Saya ngikutnya rombongan belakang. Waktu itu seingat saya, Dendi, sama 1 orang tuh, lupa namanya, yang pendaki dari Jakarta. Oke, Sama itulah ya? Iya itulah, sama Abah tuh. Udah gitu kan kita mulai muncak tuh jam 7-an lah. Jam 7 pagi kita muncak. Udah gitu kita jalan-jalan. Udah itu jalur pendakian udah bener-bener curam banget gitu. Ditambahkan udah becek semalam hujan gitu kan. Semalam hujan, jalan lagi, jalan. Nah, di situ saya pengen kencing, udah nggak kuat Bang. Saya bilang ke teman saya dengan Sunda lah, bahasa Sunda kan. Den, ayo Ki Den. Ki di mana tuh sama penuh tempat IDW-nya di tanggal ya. Ya kan kita izin dulu kan di situ, izin kayak inilah numpang-numpang iya, gitu. numpang-numpang gitu kan, numpang-numpang kita izin di situ kencing. Akhirnya kita mencar Bang. Maksudnya? Mencar. Ada yang pas di rombongan saya kan ada duluan lagi. Oh. Jadi saya jalan berdua sama Denny itu jalan santai. Ya. Jalan santai. Nah ternyata pas jalan
di depan tuh ketemu Silpi. Lagi diem kan. Kita tanya, digebuk gitu kan ininya. Pi, ngapain? Enggak, nungguin yang di belakang gitu kan. Yang lain pada kemana? Udah duluan jalannya. Ya udah, di situ kita lanjut lagi tuh bertiga kan jadinya. Jalan-jalan udah mulai ketutup, kita ngelewatin pinggiran itu. Pinggiran udah gitu kan, ada tuh yang trek salak yang bener-bener gini banget tuh bang. Yang naiknya satu-satu tuh. Di situ kita naik satu-satu, kita naikin si Silpi dulu kan. Di atas kan ada pendaki yang lain. Yang udah gitu kan dia naik, kita berhasil naik. Kita lanjut jalan lagi. Nah kita pas-pasan sama pendaki lain, jalan bareng gitu. Oke, jadi memang lu ketemu rombongan pendaki lain nih. Ya, bukan ketemu rombongan kita gitu kan. Iya. Udah gitu, dia tuh sompral banget bang ngomongnya. Kayak gimana tuh contohnya tuh, Bang? Kayak ngomong-ngomongin minuman, obat-obatan gitu bang. Maksudnya minum-minuman kayak obat-obatan? Minum-minuman keras gitu, kayak aing mah kemun ke dia rek mau minuman lah, lebih hanet gitu kan. Oh. Kayak dia tuh bilang, ntar mah kalau misalkan kesini lagi gua mau bawa minuman biar hangat gitu kan. Oke. Nah, obat-obatan itu maksudnya obat-obatan bodrek atau gimana? Ya kayak obat-obatan teralang gitu bang. Karena nggak tahu gitu kan tujuan dia buat apa bawa obat-obatan itu. Tapi dibawa pada saat itu? Nggak tahu juga. Oke, jadi dia cuma Ngomong gitu doang tuh. Berapa orang? Adalah sekitaran 5 orang. Oke. Itu lanjut jalan. Nah kita nyampe lah jam 11-an. Siang. Jam 11 siang di puncak Pajar Kencana. Ya, oke. Di situ ya foto-foto lah ya buat abadikan gitu kan, foto-foto, ngobrol-ngobrol, ngerokok, ngopi-ngopi. Udah itu ditanya lah siapa aja yang mau ikut ke puncak. Saya bilang kan, aduh kayaknya nggak bisa ngelanjutin ke puncak karena emang nggak tahu itu hati kayak apa. Saya tuh pengen sebenarnya ke puncak, tapi kayak hati tuh bilang kayak jangan gitu, kayak nahan gitu bang. Oke, bertolak belakang sama batin. Iya. Terus kirain saya doang yang nggak bakalan ikut ke puncak. Ternyata saya bertiga. Siapa aja tuh? Saya sama si Abah sama Silpi tuh cewek satu. Nah di situ kita inilah yang lain ke puncak kan. Berapa orang ya? Sekitaran 9 lah ya. 9 ke puncak. Saya mutusin turun tuh. Turun bertiga sambil ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol santai. Udah gitu, nah anehnya bang, pas tadi saya kencing tuh, yang pas mau summit tuh yang berdua sama Dendi, kan saya kencing di pohon. Nah anehnya pas turun saya jatuh di situ bang. Jatuh di tempat lokasi waktu lu buang air kecil? Ya, jatuh di situ. Di situ jatuh. Karena nggak tahu lah ya, mungkin jalan licin gitu kan, belum ituin ke hal-hal begitu banget kan. Ya udah kita lanjut lagi, ditanya sama Abah gimana, aman gak katanya gitu kan. Aman bah, ayo lanjut lagi gitu kan. Lanjut lagi, kita nyampe lah sekitar jam 12-an tuh, sekitar jam 1-an lah. Sekitar jam 1-an ke tempat Bang Awi itu yang kita ngecamp. Camp area lu ya? Ya, di situ. Nah, di situ karena buat mutusin kita buat masak gitu kan, yang buat nungguin teman-teman yang lain turun. Masakan udah jadi? Iya, biar ntar langsung pulang gitu kan, enak. Oke. Kita makan-makan sambil bercanda-bercanda, sambil ngobrol-ngobrol sama pendaki yang lain gitu kan. Karena kan di situ nambah tenda lagi, nggak tahu yang baru datang, nggak tahu yang semalam datang gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya masakan udah jadi kan. Masakan udah jadi, kok lama ya yang lain? Silpi bilang gitu, kok lama ya? Iya yang rasanya lama ya, kenapa ya? Lagi turunnya emang santai kali, kata Abah kan. Emang turunnya santai kali. Ya udah kita diam aja di sini. Ya udah, itu kan kepencar lagi bang ternyata. Yang 9 orang itu? Iya, kepencar lagi. Oke. Yang turun jadinya 4 orang. Yang duluan tuh, yang Ubing, si Elo, Rijal, sama Urip. Itu udah nyampe. Saya tanya,
Itu yang lain kemana, Rip? Ada di belakang, Bay. Lagi nyantai, katanya gitu kan. Lagi nyantai. Nah, udah gitu kan. Kita ngobrol lah, biasa ngobrol-ngobrol gitu kan. Sambil ngopi, sambil nungguin yang lain. Kayak ditanya, masa kan udah jadi? Udahlah dari tadi. Ini nungguin lu sama yang sisanya tuh belum pada datang. Takutnya keburu dingin, gak enak kan gitu masakan. Akhirnya turunlah yang pendaki orang Jakarta itu. Turun duluan sendiri dia. Nah, saya tanya kan, Bang, yang 3 orang sama cewek kemana? Di jurang lagi teriak-teriak. Serius lu? Serius bang, di jurang? Ya lu kenapa nggak ngikutin? Ya gitu kan. Kenapa lu turun? Terus lu turunnya kenapa nggak tadi ngebut? Ya gituin kan. Karena kan panik gitu kan, ada ceweknya. Akhirnya saya lari, tuh nggak pakai sepatu kan, pakai sendal. Karena kan udah buka sepatu. Kita lari sambil teriak-teriak, Marlina, Dendi, Sanoy. Nggak nyanggut-nyanggut kan. Saya sambil udah ketemu tuh pendaki yang turun kan. 2 orang, cewek sama cowok, bilang gini, jangan diteriakin mulu katanya, samperin aja dulu. Oh ya udah, di situ kan nambah panik kan. Akhirnya saya lepas sendal tuh, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal kan. Nah, anehnya lagi bang, pas saya turun tadi tuh, kan tempat jatuh tuh, kepleset. Nah, saya diem lagi di situ. Apa? Diem lagi di situ. Diem lagi? Iya, diemnya di titik itu. Karena katanya si Marlina ada di sebelah jurang sini. Oh, jadi tempat lokasi waktu lu ngencing, si Marlin ini jatuh di seberangnya atau belakangnya? Ya, di pinggirnya. Pinggir di pinggirnya. sebelah, kalau misalkan turun kan sebelah kanan, berarti kalau naik ke sebelah kiri kan. Di sebelah kiri itu, kiri-kiri jurang itu. Oke. Nah, di situ adalah Abah sama Urip nyusul. Abah sama Urip nyusul. Kata si Abah, saya tungguan weh di dia. Gitu kan, ngomong bahasa Sunda. Kata gua kan, gua pengen ikut, pengen nyamperin, pengen tahu dia di mana. Gak usah, soalnya kan lu kan gak pakai sepatu gitu kan, cuma nyeker doang. Nih lu tungguin di sini, biar gua sama Urip yang nyamperin dia. Bertiga. Nah, dia nyamperin lah sambil teriak. Di situ udah mulai kedengaran suara si Dendi, suara si Marlina, suara si Sanoy, udah kedengeran lah, udah nyangut gitu kan. Iya. Tapi sorry nih, baik gue potong. Kondisi mereka ada di bawah jurang? Udah di pinggiran jurang. Oh, belum sampai bawah ya? Belum sampai bawah, jadi pinggiran jurang itu. Oke, lanjut Bay. Udah sampai nyamperin lah dia berdua kan, nyamperin yang bertiga itu. Saya diem di titik itu kan, diem ngeliat-liat kanan kiri gitu kan, sambil ada kabut-kabut lah. Tapi pas kenapa tiba-tiba pas saya ngelihat ke titik atas tuh jalur pendakian, di situ mulai lah bang. Apa tuh? Ngelihat kayak sosok Armang bokap. Lu yang lihat? Iya, saya doang ngelihat di situ. Kayak gimana gambarnya saat lu lihat almarhum bokap pada saat itu? Dia gambarannya kayak putih-putih lah ya. Tapi mukanya mirip banget bang sama bokap. Kondisinya lagi ngapain tuh, Bay? Kondisinya lagi berdiri. Nah, saya liatin lagi, tangan dia gini bang. Oh, jadi kayak manggil lu? Iya, suruh nyamperin lah gitu kan. Nah, udah gitu, di situ saya masih ngerasa gitu kan, masih ngerasain. Tapi dengan si mata tuh udah agak gelap gitu bang, si penglihatan tuh. Oke. Udah gitu kan, ketemu si Marlina, si Dendi sama si Sanoy. Turunlah mereka berlima kan, nyamperin saya. Nah, kenapa si Marlina tuh ngeliatin saya ketawa-ketawa kan? Iya. Ngeliatin ketawa-ketawa, tapi saya dengan muka cemberut gitu katanya. Nanti tuh diceritain di belakang gitu kan. Tapi saya tetap fokus ke itu, ke almarhum bokap itu, karena bener-bener mirip banget gitu kan. Nah, udah gitu dia udah turun duluan, saya di situ sendiri kan, masih tetap ngeliatin itu. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba ke kuping tuh kayak ada yang masuk gitulah, masuk gitu kayak niup lah gitu kan, kanan kiri. Terus di situ kayak itu udah
bener-bener mata tuh gelap bang. Gelap mata. Iya, gelap di situ. Nah, udah gitu kan, ini kata yang lain gitu kan. Saya katanya Ya. ngikutin dia gitu kan. Karena kan dipanggil katanya, terus nyamperin bawa trekking pole 2. Katanya jalan gini bang, bongkok gitu sambil megang trekking pole. Tapi seingat saya itu trekking pole saya lempar ambil gitu kan. Tapi teman lu yang lihat beda. Beda. Ih gila, serem juga. Itu temen saya tuh ngeliat katanya bongkok Ya. gitu kan, jalan pegang trekking pole 2. Nah ketemulah kayak ada tebing tuh katanya 5 meter. Nah saya lompatin itu bang. Nah pas posisi lompat, terus kan udah lompat karena gini kan, langsung tegak gitu pegang trekking pole 2. Kan kalau misalkan orang benar-benar orang makan turun kan hati-hati dong, Ya, pelan-pelan. Nah ini katanya lompat gitu langsung gitu. Nah tapi di situ perasaan saya kayak benar-benar sedih bang. Sedih. Iya, sedih itu, kayak sedih banget. Nah di situ nangis katanya kan, ya kemasukan lah katanya. Saya itu kemasukan. Ya. Nangis kenceng banget katanya gitu. Nah udah itu dicoba untuk dikeluarin lah kan si sosok itu. Dikeluarin sama Dendi katanya. Tapi kenapa pas dikeluarin pindah ke Marlina. Sosok ini pindah ke temen lu nih cewek. Iya yang cewek Marlina itu. Oke, lu sadar nih berarti Di setelah situ pindah. setengah sadar lah. Oke. Setengah sadar, ngedenger dia nangis kenceng kan, gitu. Nangis kenceng, dikeluarin lagi, pindah lagi ke saya. Pindah lagi, dikeluarin lagi bang. Dicoba lagi, itu emang perasaannya tuh benar-benar sedih bang. Yang lu rasa ya? Iya, yang gua rasain tuh benar-benar sedih banget. Udah gitu, dikeluarin lagi, yang di sosok saya itu kan dikeluarin lagi. Pindah lagi ke Marlina. Akhirnya saya berdua dijauhin lah. Oke. Ya dia turun duluan tuh si Marlina, sama yang lain kan nyusul. Dibawalah Marlina duluan ke tempat camp. Nah di situ saya masih nangis katanya, emang posisinya tuh perasaan sedih banget bang, masih nangis banget gitu. Ya terus ditanya katanya sama Dendi, kenapa katanya itu. Saya bilang kan udah sadar gitu kan. Saya bilang saya ngelihat sosok almarhum bapak saya di atas tuh, yang tadi si Abah sama si Urip nyamperin itu. Yang ke jurang itu ya? Iya. Nah terus udah itu nangis terus. Udah keluar tapi si sosok itu udah nggak ada lagi. Tapi tetap nangis. Akhirnya didoain gitu kan, dibaca surat Al-Fatihah tuh di situ. Nah akhirnya itu turun dengan dipegang lah tangan sama Dendi gitu kan. Pegang. Akhirnya kita nyampe di BC tuh, di camp area. Tempat camp area. Di situ diistirahatin kan. Nah udah gitu ditidurin. Nah udah gitu pas saya bangun, kok tiba-tiba di sini. Maksudnya? Kok saya tuh tiba-tiba ada di tempat camp. Pas saya rasain gitu kan. Iya. Saya ngomong dalam hati saya gitu kan. Perasaan tadi di atas. Nah, kok ini udah ada di sini semua. Perasaan tadi yang lain nggak ada gitu kan. Udah akhirnya ditenangin, sadar, diajak ngobrol. Nah, tapi pas saya ngelihat si Sanoy lagi gini bang, sambil tangannya gini. Ini aja, kayak apa ya? Kalau diiniin kayak harimau lah gitu, kayak sambil gitu. Doi kerasukan tuh? Ya, Sanoy kerasukan dengan posisi tangan gini. Tangan gini kan dengan suara. Nah saya dijauhin sama Sanoy. Dijauhin. Udah gitu dia diiniin, akhirnya dia pingsan kan. Ya udahlah, kita udah sadar semua kan. Udah sadar, kita makan.
makan. Nah pas makan itu udah beres semua kan, kita turun lah, packing tuh sekitaran jam 3 lah. Jam 3 sore. Iya, karena emang tadi tuh yang sebelum packing tuh kan nyamperin yang 3 orang. Itu lama banget bang. Lamanya kenapa tuh? Ya karena lamanya mungkin emang belum nentuin si Marlina di belah mana gitu kan, sama Dendi, Urip posisinya. Oh jadi memang waktunya terhambat gara-gara memang ada trouble ya di jalur ya? Ada trouble di jalur. Udah gitu kan, udah selesai packing, kita turun tuh jam 3. Jam 3 tuh turun. Itu udah nyampe ke pos 4 lah. Pos 4 tuh di situ istirahat lagi kan, sambil ngemastiin katanya gimana, aman gak? Aman. Nah di situ mulai kabut turun, gerimis lah. Gerimis lagi? Iya gerimis lagi. Itu kan udah kayak mantel udah bolong kan, udah pada bolong, udah nggak ada mantel. Akhirnya kita ya udahlah maksain gitu kan, karena emang Terabas tuh? Iya terabas lah, karena emang cepet-cepet pengen turun gitu kan. Udah nggak mau di sini lagi lama-lama gitu. Ya kita turun, itu lama banget bang. Lama? Iya. Aturan kan kalau turun kan cepet gitu kan. Ya. Ya ini lama bang. Berapa lamanya itu? Hitungan jamnya itu berapa? Hitungan jamnya tuh kita turun tuh sekitaran jam 3. Tapi pas nyampe bawah itu jam 10 malam. Jam? 10 malam. Gila. Nah udah gitu kan kita lanjut lagi di jalur pendakian ya. Lanjut lagi kita nyampe pos 3. Pos 3 kita berhenti dulu. Di situ udah hujan kan. Akhirnya kita turun lagi, lanjutin lagi kan, pengen cepet-cepet lagi. Di situ udah gelap banget bang. Ya. Gelap, padahal belum ke malam lah, masih sekitaran jam 4 jam 5 itu. Udah gelap. Udah gelap, kabut, gerimis. Kita benar-benar panik lah gitu kan. Kita sambil salawatan, ya sambil baca surat gitu kan. Semuanya tuh? Iya semuanya, kata ditanyain aman gak gitu. Nah akhirnya kita turun lagi. Nah di situ tiba-tiba itu mendengar azan. Di pos? Bukan di pos, masih jalur pendakian. Oke, menuju ke pos? Pos Camp Abri. Pos Camp Abri itu sebelumnya. Kita kan ngedenger azan tuh. Karena azan ya mungkin udah deket gitu kan, udah seneng kan, udah deket nih. Ayo katanya, bentar dulu masih azan katanya. Azan dulu. Nah pas sudah azan kan. Tapi pas ngedenger azan itu, kan ada tuh pohon-pohon yang terbuka. Tapi itu nggak kelihatan bang, lampu-lampu rumah warga itu nggak kelihatan karena ya mungkin emang kehalangan sama kabut lah ya. Sama kabut ditambahkan gerimis kecil gitu kan. Akhirnya udah itu turun lagi lah, jalan lagi. Nah hujan lagi nambah gede, hujannya nambah deras lah. Kita kan kita pastiin lagi aman gak gitu kan. Aman. Nah mungkin kan yang depan pada ngelihat gitu kan. Pada ngelihat sosok. Nah saya juga waktu itu posisi di tengah lah, dekat sama yang belakang. Waktu itu yang di belakang siapa ya, lupa saya. Pokoknya dekat sama yang belakang. Itu pas jalan tiba-tiba tuh ada yang ini bang, terbang di jalur pendakian itu. Maksudnya nyebrang ke depan lu gitu, nyebrang? Enggak, pas saya ngeliat gini kan, yang aku nengok sini, itu yang terbang. Kuntilanak merah. Kuntilanak? Merah. Ih, gila. Yang ngeliat lu aja? Iya. Pas saya gini kan, itu bener-bener. Oke. Gimana tuh perasaan lu ngeliat kayak gitu? Ya gimana ya, campur aduk sih bang, karena ditambah kan sebelumnya kan udah ngalamin lagi gitu kan. Karena di situ kan ngalamin lagi
Di situ emang pas turun tuh benar-benar parah banget sih ngalaminnya. Yang lain juga sempat ada yang ngalamin gitu kan. Oh, jadi bukan lu aja nih ngalamin, yang Iya. lain juga ngalamin juga. Ngalamin juga. Ya. Nanti itu ceritanya pas di base Ya, camp lah. oke. Lanjut, Bay. Itu kan yang sosok kuntilanak merah tuh terbang tuh di pinggir saya. Saya langsung gini kan. Langsung gini sambil itu merinding banget, Bang. Merinding banget tuh badan semua. Karena kan nggak pakai jaket, posisi hujan. Udah bener-bener pikiran tuh udah pengen turun banget gitu. Pengen turun banget. Dan gitu kan jalan lagi. Nah, tiba-tiba saya ngeliat tuh bajunya depan saya kan Silpi. Iya. Nah, bajunya Silpi tuh ada yang narik-narik, Bang. Ada yang narik. Iya, saya ngeliat itu narik-narik gini. Narik-narik. Nah, kata Silpi, diem katanya. Diem katanya gitu kan. Nah, ditanya tuh bilangnya anak kecil. Anak kecil narik bajunya si Silvi. Ya, ngikutin lah gitu kan. Karena emang saya sendiri nggak ngelihat sosoknya gimana, tapi saya ngelihat pas baju dia ketarik gitu kan. Iya. Punya kan dia diginiin, ditanya, dia langsung ngomong, anak kecil ngikutin dari tadi katanya. Wah, gokil ya cerita lo ya. Di situ kita mulai baca-baca lagi, baca-baca surat gitu kan sambil ya astagfirullah istighfar lah. Di situ lanjut lagi. Nah, Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. belum selesai lagi. Sampailah kita di Camp Abri. Di Camp Abri itu. Nah, di Camp Abri itu biasa istirahat dulu kan karena udah deket lah ke tempat turun. Udah deket. Udah istirahat, ngerokok dulu kan. Nah, nggak tahu tiba-tiba kenapa Silpi nangis. Nangis? Iya, di situ. Nangis gini. Ini kan lagi duduk nangis. Depannya tuh sampai ada pohon. Nah, nangis. Ya udah kan. Dipisahin lagi lah si Silpi sama si Marlina. Agak jauh gitu jaraknya. Takutnya. Ininya yang dikeluarin nanti masuk ke sini Iya, gitu. takutnya sama kejadian yang sebelumnya gitu. Iya. Udah akhirnya lanjut lagi kan itu dengan ya banyak berhenti hujan, kabut. Ya lama lah gitu kan. Lama. Nah, udah nyampe pos Patilasan. Nah, di situ pos Patilasan rame. Patilasan itu ya rame pendaki lain lah yang nungguin hujan reda gitu kan. Sama ada orang yang jarah ke situ. Oke. Yang jarah ke situ. Nah, akhirnya kita masuk. Si Marlina ini pas lagi diem tiba-tiba nangis lagi. Di pos petilasan ini. Iya. Kondisinya rame ya. Kondisinya rame itu banyak pendaki lain lah. Di situ rame terus ada yang dari base campnya juga kan. Karena kan dari rombongan saya ada yang turun duluan buat minta tolong gitu kan. Udah gitu si Marlina nangis. Nangisnya tuh bener-bener kayak kemasukan gitu, Bang. Nangis begini lah badannya tuh berontak pas dipegangin berontak, dikeluarin berontak. Akhirnya kita minta tolong ke yang jarah itu kan. Yang jarah itu akhirnya kita dimasukin ke musolahnya dia. Musolahnya dia. Kita di situ tadinya kan cuman Silvi, Marlina sama Dendi yang dimasukin. Nah, udah gitu kan pas jalan tuh ke situ bilang lah Silvi, itu anak kecilnya masih ngikutin katanya. Masih ngikutin. Tapi yang orang yang jarah itu bilang nggak ada, udah pergi katanya, lari tadi. Dendeng, Bang. Asli sih, gue denger serem juga nih cerita lu. Ini banget cuma. Terus gimana lagi tuh baik lanjutannya tuh? Ya kita akhirnya dimasukin kan, ditanya-tanya kenapa bisa kayak gini. Saya bilang kan, tuh
pas saya naik summit, saya berhenti di pohon itu. Saya kencing kan, emang udah nggak ada tempat lagi lah, karena kan emang itu bener-bener jalurnya turun gitu kan bang, karena itu doang. Akhirnya saya kencing, tapi saya juga sambil inilah apa, numpang gitu kan. Nah pas udah nyampe Pajar Kencana, turun, saya cerita gitu turun, saya bilang lagi, nah saya jatuh di situ pak, ke yang jarah itu. Jatuh di situ, sama titiknya masih di situ. Nah gitu kan, dia diem lah sambil inilah mikir apa gitu kan. Itu saya bilang lagi, nah ini yang bertiga, ini ada di jurang. Dia udah di tebing jurang lah gitu kan, di tebing jurang. Saya nyamperin yang mereka bertiga. Nah kenapa pas saya berhenti, itu titik saya berhenti tuh sama pas saya jatuh sama kencing di situ. Saya cerita gitu kan. Nah nggak lama tiba-tiba itu ada, saya ngeliat sosok harimau bapak saya. Oh jadi lu jelasin tentang cerita lu waktu di atas sana ya? Iya. Nah itu peziarah ini nanggepinnya kayak gimana bay? Kayak nanggepinnya tuh kayak, nah itu mah inilah katanya apa, cuman kamunya aja katanya, penglihatan kamunya doang kayak gitu. Karena kan emang nggak tahu, mungkin dia nutupin apa gimana, karena kan memang masih di situ gitu kan. Ya, nutupin gitu. Terus si Denny juga bilang katanya dia kemasukan. Tapi kemasukannya itu pas dikeluarin masuk ke tubuh si Marlina. Si Marlina dikeluarin masuk ke saya. Ya jadi bolak-balik aja gitu ya? Iya bolak-balik 3 kali lah. Bolak-balik 3 kali. Udah gitu kan. Akhirnya cuman di ini doang, kayak apa, dikasih tahu jangan sompral gitu kan. Harus lebih hati-hati lagi. Mungkin karena dia nutupin apa gimana gitu kan, karena kan saya nggak tahu gitu kan. Masih di posisi masih di kawasan Gunung Salak itu. Nah, akhirnya kita memutusin untuk ke base camp. Pada saat pukul jam 10 itu. Jam 10 malam ya? Iya, jam 10 malam. Gila. Nyampe paling sekitar jam 9. Tapi kan di situ lama lagi kan, karena si Marlina kemasukan lagi. Sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya kita turun jam 10. Nah pas turun, itu saya ngeliat lagi, yang pas jalan bambu, kanan kiri bambu sama tangga batu itu. Ya, ngeliat apa tuh bay? Saya ngeliat lagi pocong. Pocong? Iya. Di Inian bambu itu. Nah pocong gini aja, masih kalau pocong kayak mukanya itu bener-bener serem banget bang, mukanya itu. Oke. Jadi lu sempat melihat sosok pocong dan lu ngelihat atau ditampakin muka si pocong ini? Iya. Kayak gimana tuh bay? Bisa digambarin nggak? Kayak mukanya tuh bener-bener hitam, kayak darah lah gitu kan, darah. Ya. Karena si kainnya itu kotor itu kan, tanah doang. Kayak nggak tahu lah kan, gak kelihatan matanya. Tapi itu kayak saya ngerasain kayak ngelihat ke saya aja gitu kan. Nah, itu posisi emang masih hujan bang. Itu dari pas turun, dari pas pos Bangawi itu sampai pos Patilasan itu masih hujan. Masih hujan tuh benar-benar deres kan. Nah itu nyampe lah di base camp itu kan, alhamdulillah gitu kan, semuanya selamat gitu. Marlina juga udah stabil ya? Udah stabil lagi, cuman karena emang masih lemes gitu kan. Iya. Masih lemes, kita di situ biasalah ngopi lagi gitu. Ngopi-ngopi lagi. Udah itu turunlah kita ke parkiran itu. Ya. Ke parkiran itu turun. Di situ ditanyain lagi gimana, aman nggak. Dipastiin lagi. Emang di situ posisinya masih hujan. Oh, jadi lu turun hujan-hujanan juga nih? Hujan-hujanan juga, kayak baju celana itu basah semua bang. Oke. Akhirnya kita turun. Ya biasalah, yang orang Jakarta mah kan pulang duluan gitu dia. Pulang duluan karena besok ada kerja kata dia. Udah itu ya udah, tinggal yang rombongan orang lebih liang lah.
Awal yang turun itu saya tuh masih kepikiran yang sosok itu bang. Yang bokap. Iya, maksudnya sampai kepikirannya tuh sampai sekarang. Iya sih. Karena kan memang pas dikabarin itu sekitaran kelas 3 SD itu dikabarin. Bukan dikabarin, maksudnya pamitan lah. Oke, bokap. Pamitan buat kerja gitu bokap. Buat kerja. Akhirnya dia kerja tapi ditungguin berapa bulan gak pulang-pulang. Sampai nyokap kerja gitu kan. Itu biayain saya. Pas saya masuk SMP barulah dikabarin. Sempet ke sono dulu, sempet ke rumah bokap di daerah Cianjur, nyari bokap. nyari info gitu kan. Maksudnya kemana ini tuh, karena emang sempet ngedenger juga katanya pernah ketabrak katanya gitu. Akhirnya kita nyamperin ke sono, biasa gitu kan, bilangnya nggak ada. Berdua teman nyokap tuh? Iya, semuanya lah yang di Bogor tuh, keluarga gitu nyamperin kan. Akhirnya bilangnya nggak ada gitu kan, yang nggak ada hasil lah gitu bang buat mastiin. Akhirnya pulang tuh sore kan, pulang sore. Nah nggak lama berapa bulan kemudian nelpon lah yang di Cianjur. Nelpon katanya udah nggak ada gitu nelponnya. Nah udah gitu udah kan dibikinin kayak surat kematian gitu kan. Udah nggak ada. Udah gitu udah berapa tahun kemudian terus saya mendaki Gunung Salak tahun 2021 sampai ngelihat itu gitu kan, sosok almarhum bokap. Iya, karena emang saking kangennya gitu kan, pengen ketemu dari kecil nggak ketemu gitu kan. Ini dari kelas 3 SD berarti? Dari kelas 3 SD sampai lu sekarang ini dewasa tuh ya? Iya, sampai sekarang belum ketemu bokap? Belum ketemu. Nah anehnya lagi bang, kan udah dikabarin meninggal. Tahun berapa itu lupa lah gitu kan. Nah tahun kemarin tuh 2023 saya ditelepon dari nomor nggak dikenal gitu kan. Mengatasnamakan siapa tuh Bay? Mengatasnamakan Tommy. Ya, gimana Tommy. Tuh di teleponnya gimana tuh? Halo katanya gitu kan. Bay, ini bapak kata saya. Itu kan campur aduk gitu kan. Perasaan sedih gitu kan, sedih kesel gitu kan. Akhirnya ngobrol, ya ini bapak katanya, bapak Ami katanya gitu. Nelpon udah gitu ya saya juga nangis gitu kan. Iyalah pastilah nangis. Udah gitu bilang dia minta maaf tapi belum saya maafin gitu kan. Nah udah gitu udah telepon beres, akhirnya saya dikasih tahu yang di rumah bahwa ini ada gitu kan. Tapi yang di rumah maksudnya nggak ngizinin gitu kan. Nggak ngizinin untuk pulang, terus nggak ngizinin saya juga buat ketemu sama dia gitu. Sampai sekarang ini? Iya, sampai sekarang ini karena emang bilangnya meninggal gitu. Wah iya sih, kacau sih emang. Sedangkan lu ditinggal sama bokap lu dari umur kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD paling sekitaran umur 10 tahunan lah. Ya. Inilah kehidupannya, macam-macam kehidupannya Bara. Mungkin ada yang lebih parah lagi dari lu ya kan. Jadi gimana pun juga namanya hidup, kita harus banyak-banyak bersyukur aja. Nah berarti lu nih, Bay nih, sorry nih gue agak mengulik tentang histori lu nih ke belakang nih. Ditinggal sama bokap umur kelas 3 SD. Nah lu di rumah itu bareng nyokap berarti? Bareng nyokap sama nenek sama uwa lah. Nenek sama uwa dari nyokap ya? Iya dari nyokap. Yang hidupin lu sampai saat ini nyokap berarti nih? Iya nyokap. Karena kan emang nyokap kan pernah kerja gitu kan buat nyokolahin saya sama bayar utang-utang dia gitu. Jadi nyokap nih selain bayarin sekolah lu, bayarin utang bokap? Iya, karena emang dia pas ninggalin utang juga di nyokap gitu ke orang lain gitu. Jadi nyokap lu jadi beban juga pada saat itu ya? Iya. Wah gila, hebat nyokap lu Bay.
Sampai sekarang ini lu udah dewasa nih, dan kenapa tuh lu belum bisa maafin bokap? Ya karena kesel sih bang. Ya, Maksudnya keselnya tuh keluarga bokap tuh ngasih tahu meninggal. meninggal. Tapi beberapa tahun kemudian, tahun 2023 kemarin, nelpon ke saya sendiri. Masih hidup. Masih hidup. Nah, anehnya lagi, yang nomor saya tuh dia tuh di bokap tahu masih sekampung, masih tetangga. Lah, Tapi tetangga itu nggak ngasih tahu bang bahwa jadi itu masih tetangga ini ada. juga nyembunyiin juga ya? Iya, masih temen lah, Ya, masih temennya dia. oke. Bisa. Kacau juga ya, Bay ya? Parah bang. Wah, gila, nggak kebayang sih. Tapi ya tadi gua sampai juga ya, itu kali kehidupan ya. Iya, Oke nih, Bay, gua sangat berterima kasih banget buat lu udah mau berbagi kisah lu waktu pendakian di Gunung Salak dan juga histori lu juga nih. Karena pendakian lu ini masih menyangkut dari bokap ya, yang tadi dari sudah jelasin juga ya. Ternyata bokap lu ini masih hidup ya. masih hidup sampai sekarang. Dan lu mengira pada saat itu memang bokap lu udah nggak ada karena informasinya dari keluarga bokap Keluarga bokap udah bilang udah nggak ada ya. udah nggak ada. Tapi pas ditanya meninggalnya kenapa tuh telepon langsung mati katanya. Sudah dimatiin. Nah, kita balik lagi nih, baik ke Gunung Salak. Total pendakian pada saat itu berjumlah orangnya ada 11 orang ya. Iya, Mendaki bareng tuh, mendaki bareng. tapi beda-beda wilayah ya. Beda-beda wilayah. Karena trip nih ya. Iya, karena pendakian bersama lah. Pendakian bersama lah, serkos lah ya. Iya, serkos gitu. Nggak kebayang sih gua di pendakian pada saat itu lu sampai mengalami hal seperti itu. Tadi lu sempat menjelaskan itu, Bay. Kalau bukan lu aja yang ngalamin, ternyata ada beberapa teman lu yang ngalamin hal serupa atau kejadian horor saat pendaki tersebut. Itu kalau boleh tahu apa tuh, Bay? Banyak yang lihat sosok gitu. Yang lain sosok-sosok kayak ya kuntilanak gitu, pocong. Nah, yang anehnya lagi tuh anak kecil. Tuh nggak tahu tiba-tiba ngikutin gitu, Bang. Ikutin Silvi itu. Katanya kata yang di yang jarah di Patilasan itu katanya pengen main. Si Suka lah gitu. Oke, Anak sosok kecil ini suka. Iya, suka lah ke si Silvi itu. Nah, terus pas di base camp Abri itu pos 2 katanya Silvi ngelihat sosok tinggi hitam, Bang. Tinggi hitam. Iya. Ini kondisi waktu saat turun ya? Ya, waktu saat turun. Ya. Tinggi hitam gitu. Oke. Karena kan saya nggak ngelihat gitu kan, cuman ngelihat di depan dia kan emang ada pohon. Pohon gede tinggi. Tapi yang dia rasain itu depan dia tuh katanya tinggi hitam. Kayak sosok gitulah. Ya. Sosok gitu. Tapi ini lu bukan hanya melihat sosok yang menyerupai bokap lu aja nih. Di sini lu melihat beberapa sosok makhluk halus saat pendakian tersebut. Salah satunya adalah kuntilanak merah yang lu lihat ya. Nah, itu gua gak kebayang sih ketika gua mendaki Gunung Salak, gua melihat sosok tersebut nih. Nah, di kondisi lu pada saat itu lu melihat kuntilanak merah nih. Itu jelas banget, Bay? Atau hanya kelebatan aja? Ya dibilang jelas sih enggak, tapi tuh bener-bener kayak terbang gitu, Bang, di pinggir itu. Notice nih lu ya. Jaraknya nggak terlalu jauh lah. Mm. Karena pas dilihat kan karena merah gitu, Bang. Kalau kita bicara tentang si kunti merah itu kan memang luar biasa ya. Iya. Ya dikenal memang jahat gitu ya. Tapi lu ketemu waktu di Gunung Salak untungnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nih. Nah, selain sosok kuntilanak, lu juga melihat beberapa sosok. Salah satunya nih gue paling tertarik banget, lu melihat sosok pocong nih, Bay. Nah, ini sosok pocong lu jelas banget nggak ya? Karena pas jalan tuh kan turun, Bang. Turun. Nah, si bambu kan sebelah sini. Kayak beda cuman berapa meter lah. Ya. Itu masih deket. Di bambu kan pohon gitu kan. Ke atas gitu, rempet lah. Ada selah gitu. Yang dia gini aja. Tapi yang ngeliat setengah badan. Nice, gila. Badan. Saya sempat perhatiin dengan posisi takut sih. Iyalah, pastilah. Sempat merhatiin juga. Kayak gini kan ngeliatin. Itu benar-benar si mukanya hitam. Mukanya hitam itu. Terus si kainnya itu benar-benar tanah banget, Bang. Kotor gitu ya. Iya, kotor banget. Tapi nggak tahu kan, maksudnya nggak kelihatan matanya. Karena emang kabut, gelap gitu kan. Oke nih,
itulah beberapa sosok yang tadi lu lihat saat pendakian ya. Mungkin dari cerita lu tadi kita semua bisa mengambil pelajarannya juga nih, Bay nih. Iya. Tapi sebelum kita mengulas lebih detail atau sebelum kita mengakhiri cerita kisah lu ini, minum dulu, Bay. Gue juga haus. Iya, sama haus. Nah, nih Bay, di pendakian dulu emang banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil lah. Terutama teman-teman semua nih yang mau berkegiatan mendaki gunung nih. Peralatan wajib dibawa. Iya, peralatan. Dari kisahnya Babay ini memang dia nggak bawa perlengkapan safety. Salah satunya sleeping bag. Sleeping bag nggak ada. Mantel juga, Mantel nggak safety juga, ya kan. Jadi memang itu penting banget sih saat melakukan pendakian. Nah, nih Bay, sebelum kita mengakhiri cerita dan teman-teman semua juga pengen tahu akhir dari kisah lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton nih kisah lu kali ini? Ya, pesan-pesannya sih ya, kalau misalkan buat pendakian kemana gitu kan harus benar-benar dipastiin lagi barang-barangnya. Kayak sleeping bag, jaket, apalagi sleeping bag itu kan benar-benar dibutuhin banget gitu kan di posisi gunung gitu. Karena kan buat ngangetin badan gitu kan. Terus sama yang lainnya juga kayak sepatu. Ya, pokoknya safety pendakian lah ya. Iya, safety pendakian. Nah nih Bay, di pendakian lu pada saat itu punya dokumentasi nggak tuh? Dokumentasi ada, tapi cuman foto-foto doang bang. Oh, nanti gua lampirin di kisah lu kali ini ya. Iya. Buat beberapa dokumentasi cerita lu saat di Gunung Salak. Oke, mungkin cukup sekian. Tadi juga kita bisa mengambil sisi baiknya. Alangkah baiknya kita mendaki gunung lebih diperhatikan lagi perlengkapan pendakiannya. Safety pendakian itu penting banget. Naik sama orang berpengalaman itu lebih baik karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat pendakian gunung. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Thank you banget nih, Bay ya. Salam juga buat nyokap di rumah nih. Hebat nyokap lu dan semoga semua persoalan hidup lu kelar lah ya kan, aman-aman aja. Oke, dari gue Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.